Yai Hasyim Asy'ari saja kan nikahnya umur 20. 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa, tamu spesial, yaitu pemuda yang apa jadinya smart. Apa smart ini? Yaitu Gus Faisal Abdul Jalil bin Kiai Muhammad Zuhri bin Kiai Aqib bin Kiai Yasin bin Rois. Beliau ini termasuk Gus muda, tapi di usia mudanya beliau sudah menikah, termasuk manten anyar. Ini ya Gus, kita ingin menggali dari jenengan tentang nikah dini. Jadi poinnya di nikah dini, karena kan pelaku ini enggak langsung dirfinara pelaku nikah dini nih beliau ini. Jadi sekarang usia berapa? Sekitar 22. Sekitar 22. Menurut ahli Jawa ini termasuk nikah dini. Kalau Gus Mundir ini ketok sampean ini mundur no. Kalau Gus Mundir ini nikah tua, termasuk saya nikah tua, umur 25 dulu nikahnya, sudah tua dan masuk. Beliau 22. Ya, kalau 25 ya masih muda sih. Standar nah, standar. Nikah tua 30 mungkin ya, 25 standar. Beliau di bawah 25 sudah berani nikah, termasuk Masya Allah. Mungkin bisa diceritakan Gus, ada apa di balik nikah secepat mungkin? Ya kalau dari nikah secepat mungkin itu, alasan pertama ya untuk menjaga diri. Kan sekarang zamannya tidak karuan. Zamannya yang tidak karuan. Orangnya aslinya orangnya yang tidak karuan. Iya, orangnya. Oke, terus zamannya kan tidak karuan. Iya. Terus adanya internet ini informasi mudah untuk diakses kan. Segala kejahatan dan kemaksiatan bahkan Ya, sendiri di kamar pun bisa iya. diakses. Dimanapun kan bisa diakses. Oke. Nggak khawatir untuk tambah mengarah ke hal yang tidak diinginkan, lebih baik nikah muda. Mengarah ke hal yang tidak diinginkan, nikah muda. Hanya itu alasannya. Itu alasan yang inti yang disebut. Alasan inti. Jadi supaya untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh syariat lah ini. Menuju ke hal-hal yang dihalalkan oleh syariat. Dari hal yang dosa besar menuju pahala besar. Dari hal yang dosa besar menuju ke pahala. Iya kan? Asalnya dosa besar, kemudian berubah menjadi pahala besar. Hanya dengan qabil tu nikah itu. Atau ada alasan lain mungkin? Kalau alasan lain sih, ya mungkin kan pertama supaya terhindar dari haraman ya. keharaman. Yang kedua kan supaya hati kita terjaga. Kan kalau orang masuk ke mahasiswa, ke kampus ya, atau kerja atau kemana, kalau gak punya pegangan atau gak punya boneka di rumah, boneka hidup, gak punya pasangan, itu khawatir main perempuan. Hatinya gak tenang gitu ya. Hatinya tenang. Mikir ngalor ngidul ya. Atau kelihatan wanita tertarik, akhirnya mendekati wanita. Ada lagi tertarik lagi mendekati. Tertarik lagi. Akhirnya bermain wanita. Jadinya jadi buaya itu ya. Iya, akhirnya jadi buaya. Soalnya kan kebanyakan orang Jawa ini beranggapan pingin kawin, nikah cepetan, itu kan anggapan orang Jawa kan tidak baik kan. Iya. Nah terus menurut jenengan bagaimana memberi pemahaman kepada orang Jawa, menepis ke pemahaman yang salah tadi? Kan nikah kan sunnah. Nikah kan sunnahnya Nabi. Kok orang menganggap sunnah ini jelek kan ya tidak baik juga. Tidak ada batasan usia itu ya? Aslinya gak ada batasan usia. Entah itu umur 20. Kok wis pingin nih tentang nikah umur 19 ya? Sunnah gitu. sudah ya? Iya sunnah.
Ya iya, SMA Sari saja kan nikahnya umur 20. 20 ya. Ya nikahnya umur Berarti 20. telat 2 tahun. Telat 2 tahun, 22 sekarang. Telat 2 tahun. Yasin Masyuri 20. Iya. Sayyidina Ali katanya 21. Iya, 21. Kan berarti nikah muda enggak masalah. Tinggal orangnya itu. Gitu kan. Pelakunya. Pelaku kejahatan ini. Pelaku pernikahannya bagaimana bisa memposisikan diri berarti ya. Iya. Iya, jadi ya sempat ngomong sama saya, ada orang usia berapa? 23 mungkin, lebih tua dari jenengan. 23 atau 24 ya, ada yang ngomong sudah ngerasani satu orang yang pingin nikah ini. Sana jawab saja loh. Emangnya kenapa pingin nikah? Kan enggak masalah pingin nikah itu. Kan Malah baik saja kan pingin nikah. Ya kalau mau pingin nikah segera nikah sini kan lebih baik. Lebih baik daripada justru yang enggak baik itu yang enggak mau nikah tapi dolanan tok. Tapi dolanan tok. Betul, nggih. Ngoten Gus Mundir nggih. Jadi orang pingin nikah itu bukan aib. Ya. Bukan. Pingin nikah itu bukan aib, justru yang aib itu enggak pingin nikah tapi dolanan. Dolanan cewek atau ada. Ada semangat nikah tapi ya dolanan. Ada beberapa teman yang begitu ketika ditanya kenapa enggak nikah sih, pingin dolanan sih. Pingin dolanan. Jadi akhirnya ya begitu. Seminggu sama cewek ini, seminggu lagi sama cewek itu, kalau gacengan kalong itu penghasilannya ya untuk membiayai kambing milik orang lain ini. Iya. Jadi rumputnya dia cari rumput tapi dikasihkan kambingnya orang lain. Terus tentang masalah Gus. Sekarang orang-orang ini kan beranggapan jangan nikah dulu sebelum kondisi ekonomi mapan. Nah, itu bagaimana pencerahannya menurut jenengan? Kalau saya sendiri kan pernah saya mendengar seorang guru menceritakan tentang biografi Yai Hamid kan. Yai Hamid itu pernah menyuruh santrinya untuk nikah. Wis nikah saniki wis. Padahal kondisi anakku gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan juga gak punya. Ya santri, memang asli santri sih kan. Itu langsung disuruh kawin. Kan bingung mau kerja apa, nanti istrinya mau dikasih makan apa. Masa dikasih makan daun. Kali ngarit kayak ngarit. Ya kan gak mungkin. Jadi ya Hamid nikah. Karena nikah ini insya Allah bisa mendatangkan rezeki kan. Jadi nikah itu bisa mendatangkan rezeki tanpa kita tidak berpikir ya. Pikir sing macam-macam, mikir macam-macam, tidak mapan-mapan, akhirnya tidak nikah. Dolanan tok akhirnya. Terus kan kalau nikah belum punya pekerjaan, terus nikah, kan bisa usaha bareng sama istri ini. Usaha bareng mantap. Loh, kan usaha bareng, akhirnya kok pas hasilnya sukses kan bisa dinikmati bersama. Bisa. Jadi mulai nol tahu isan kondisi nih suaminya. Sebenarnya Rasulullah sama Sayyidah Khadijah begitu sebenarnya ya. Iya, kan bekerja bersama aslinya kan. Malah sebelum nikah Sayyidah Khadijah yang punya dagangan, Rasulullah yang mendagangkan. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah kesengsem dengan Kanjeng Nabi di kamar jadi. Sayyidah Khadijah kan sebenarnya yang berbisnis ya. Iya. Jadi ya gak ada salahnya lah, umpama orang itu belum mapan, langsung mending nikah lah kalau. Tapi mampu. Pikirannya orang itu kan kebutuhan untuk terop, salon, resepsi kan belum ada. Memang nyata-nyata belum ada. Ini bagaimana terus? Kalau untuk sekedar mas kawin mungkin ada 300.000, 500.000 ada mungkin. Wes ada misalkan orang punyanya cuma 500.000. Terus bagaimana menurut gitu. Ya kalau mas kawin cukup lah, dibuat mepet 200.000 sudah paling banyak, 300.000 untuk honeymoon misalkan. Itu menurut jenengan ya nopo niku? Apa ditunda dulu, nabung dulu, apa segera nikah? Ya mending segera nikah. Ini motivator segera nikah ini. Loh, segera nikah kan. Kalau untuk kayak resepsi atau yang lain kan itu bisa menyusul ya. Bisa menyusul atau bisa ditiadakan. Yang penting akad. Yang ada walimah itu. Nah, walimah kan tidak harus sebenarnya kan? Iya, tidak harus sebenarnya. Tidak harus. Dan bahkan walimah itu bagi orang yang kaya minimal kambing, bagi orang yang tidak mampu minimal semampunya. Jadi kalau mampunya roti Maryam, ya roti Maryam. Iya, roti Maryam. Roti Maryam, undang ayo makan roti Maryam bareng, ini walimah kan sudah walimah kan? Ini selesai. Seandainya tidak kan tidak masalah juga kan?
Iya sini kan sunnah walimah kan? Iya, walimah sunnah. Atau sing enak ya anu Gus mungkin ya. Cari ceweknya itu cewek yang kaya. Enak. Dibiayai. Ya bisa. Lek gelem tapi cewek. Angge Gus Mundir ada tambahan? Sudah, cukup support. Jenengan kan nikah sedengan ya, 25 tahun ya. Ya, sesuai undang-undang Rasulullah. Tapi istrinya enggak sesuai. Oh iya. 40 tahun. Kalau saya nilai seperti Rasulullah seperti itu ya memang. 40 tahun. Wa fi riwayatin 28 saya tahu saja. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi 28 tahun. Recording. Dari 40 ke 28. Ya makul juga, masuk akal sebenarnya. Karena proses nikahnya Sayyidah Khadijah dengan dua suami sebelumnya kan tidak terlalu lama. Oke, Masya Allah, hadirin, musyahidin, semua yang menyaksikan, semoga ilmu dari Gus Faisal ini bisa mencerahkan kita. Bagi jomblo-jomblo bisa segera berangkat tanpa ragu, tidak perlu bingung cari rumput. Kalau sampean nyari rumput belum punya kambing, dikasihkan kambingnya tetangga akhirnya. Jadi lebih baik beli kambing dulu baru nyari rumput. Nikah dulu, punya istri baru bekerja. Jangan bekerja dulu kemudian menikah. Kalau bekerja dulu belum ada istrinya, nanti hasil kekayaan yang didapatkan dari pekerjaan itu akan digunakan untuk membiayai wanita-wanita yang pada akhirnya bukan jodohnya. Gitu ya. Begitu, mungkin ada pesan lagi? Cukup. Alhamdulillah. Sekian, semoga barakah dan manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.